mempelajari daripada kitab-kitab karangan Imam Ghazali karena ini menjelaskan semua perkara-perkara yang bisa merugikan umat manusia yang tidak atau sedikit banyak diketahui oleh umat manusia itu sendiri. Kalau sakitnya sakit secara medis bisa disembuhkan dengan izin Allah, bisa kita ikhtiar ke dokter, ke rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya, minum obat. Tapi kalau penyakit-penyakit di jiwa, dalam hati, ente datang ke rumah sakit, tanyalah ada obat, manalah dia mereka bisa menyiapkan obat. Hati kita yang harus mencari obatnya supaya hati kita yang terjangkit sakit ini terobati. Kalau terobati, insya Allah hatinya bersih. Di mana obatnya? Disitulah kita dianjurkan, diseru untuk selalu menghadiri majelis ilmu. Ya. Karena ilmu itu adalah obat bagi setiap penyakit yang tidak terlihat di mata. Al-Quran, ulama, ya. Nabi kita Muhammad itu sudah mendatangkan daripada macam-macam obat dari penyakit-penyakit hati. Bahkan penyakit hati ini lebih wajib untuk dijaga, jangan sampai terkena atau diobati daripada penyakit secara medis. Ya. Kenapa lebih wajib, lebih ditekankan penyakit-penyakit hati ini untuk dijaga? Ya kalau penyakit medis, walaupun berujung dengan kematian, sakit yang dirasa hilang, nggak lagi dia sakit. Tamam. Tapi kalau penyakit hati, dibawa sampai menghadap kepada Allah. Di situ letak bahayanya penyakit hati. Ya. Dan orang yang selamat tidak akan membawa penyakit-penyakit hati di dalam hatinya waktu masih hidup saat dia menghadap kepada Tuhannya yang menciptakan kehidupan dan mengambil kehidupan. Orang yang selamat adalah mereka yang menghadap Tuhannya dengan membawa kebersihan hati. Itulah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Siapa orang yang selamat ketika menghadap Allah? Yang selamat hatinya. Yang selamat jiwanya. Yang bersih hatinya. Itu yang selamat ketika nanti di akhirat menghadap Allah. Selamat dari apa hatinya? Ya dari ini sifat-sifat yang kita sedang pelajari. Yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya apa yang didetailkan oleh Imam Ghazali. Allah memberikan kita pemahaman dan menjaga hati kita dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Yang berujung kepada kebinasaan orang yang membawanya hingga dia menghadap kepada Allah. Yang membawa penyakit hati menghadap kepada Allah, binasa orang tersebut. A'udzubillah, a'udzubillah. Minggu lalu sudah kita dijelaskan melalui firman Allah Subhanahu wa taala, bilang Allah sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan aku palingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di atas muka bumi tanpa alasan yang benar. Dari tanda-tanda kekuasaanku. Tamam. Ya, udah dijelaskan bagaimana isi dari kandungan Quran surat Al-A'raf ini. Apa yang dimaksudkan daripada Allah memalingkan dirinya dari orang-orang yang memelihara sifat sombong. Ya. Saya jelaskan sedikit lagi untuk menguatkan daripada pemahaman kita dan pengertian kita akan tafsir ayat ini. Dikatakan Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, Allah memalingkan orang-orang yang sombong dari dirinya, yaitu mereka yang ingin menjadikan dirinya terhadap hamba-hamba yang lain paling di atas dah. Dia tidak mau, dia lupa kalau di atasnya ada lagi.
Nah, dia tidak ingat itu. Tidak ada di atas diriku siapapun. Pokoknya dia yang paling tinggi lah. Dari segi apapun. Ya, namanya penyakit sombong ini dia masuk di segala medan. Nah, ketika ada celah terbuka aja sedikit celah dia bisa masuk. Sehingga mereka sulit untuk menerima apa yang kami datangkan, kata Allah. Nah, kalau kita pertanyakan pada diri, kenapa aku susah betul menerima nasihat? Jawabannya simpel, gampang. Pada dirimu ada sifat sombong. Itu aja jawabannya. Karena sudah Allah sendiri yang menjelaskan, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri. Allah kalau sudah berpaling, artinya ketika orang tersebut yang memelihara sifat sombong ini dibacakan Al-Quran, dijelaskan tentang nikmat surga atau pedihnya azab neraka, manalah dia tersentuh hatinya. Waktu dibilang neraka itu luar biasa dahsyatnya, pedihnya, tak ada dia rasa takut. Apa jawabannya? Pasti ada sifat sombong. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan akan nikmat surga, manalah di dalam hati dan jiwa manusia ini rindu pengen cepat sampai ke tempat yang penuh dengan kenikmatan itu. Minimal dia menghayal termasuk min ahlil jannah. Tidak juga terlintas, biasa aja kayak keluar masuk telinga aja, masuk kuping keluar kuping. Kuping kan ada 2 lubang, masuk kanan keluar kiri. Gak usah tak cari dokter ini dokter itu, Allah udah kasih tahu. Mesti ada kesombongan pada diri kita. Sifat itu ada di dalam diri kita. Karena Allah sudah kasih solusinya. Kalau dikasih nasihat baik, berat betul untuk menerimanya, sulit. Padahal yang dikatakan itu betul, baik, bagus untuk dirinya. Justru terkadang manusia melempar balik itu. Ya, dilemparkannya balik. Tahu apa kau? Saya ikut-ikut urusan. Ikut campur aja urusan orang. Kalau memang baik yang disampaikannya, lalu kita sukar untuk menerima. Justru di situ kita bisa paham di dalam diri ini ada takabur. Nah, jadi yang baik datang itu susah untuk diterimanya. Nah, ini orang, kata ulama di dalam menafsirkan ayat ini, mereka ini telah diharamkan atas diri mereka hidayahnya Allah, taufik dari Allah, petunjuk dari Allah. Diharamkan sama Allah. Sehingga yang hak, yang benar itu susah untuk dia terima. Sulit untuk dia menerima keadaan. Sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kita keselamatan dan dilindungi daripada sifat sombong ini. Kadzalika yatba'ullahu ala qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah menutup hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Quran surat apa itu? Ayat 35. Dibetulkan ya, itu surat Ghafir bukan Ibrahim. Ya, mungkin salah cetak. Mesinnya mungkin saat itu lagi ngadet. Yang nyetak kertas ini ya. Ini saya tadi mutolaah, ternyata surat Al-Mu'min ayat 35 bukan itu isinya. Bukan kadzalika yatba'ullahu ala qalbin mutakabbirin jabbar. Itu ternyata didapatkan pada surat Quran surat Ghafir, ayatnya betul 35, tapi suratnya yang keliru. Ya, itu di kitabnya, yang punya kitab dibetulkan, bukan Al-Mu'min. Demikian Allah menutup hati orang yang sombong dan senang dan sewenang-wenang. Maaf, sewenang-wenang. Ini dikisahkan
Ayat ini walaupun yang dimaksudkan pada ayat ini adalah kembali seperti di ayat sebelumnya. Sifat congkak, sombong, takabur itu pertama tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali Allah cantumkan di dalam Al-Qur'an dari firman-Nya. Dari sekian ribu ayat itu, nah ini diantara banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat sombong. Kalau sempurna ayatnya surat Quran surat Ghafir 35 ini, alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum, yaitu orang yang memperdebatkan ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Kabura maqtan indallah wa indal ladzina amanu. Allah murka, orang mukmin murka karena mereka memperdebatkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Apa yang dimaksud tanda kebesaran ayat-ayat Allah? Di antaranya adalah para nabi dan rasul utusan yang diutusnya di atas muka bumi, di tengah carut marutnya umat manusia. Disitulah diutus para nabi dan rasul. Untuk apa? Membenahi keadaan, menyelamatkan keadaan dengan diutusnya para nabi dan rasul. Tamam. Nah, utusan ini mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang hak, kembali ke jalan yang betul. Kalau mereka menyekutukan Allah, diajak agar menyatukan Allah, mensatukan, mengisahkan Allah, menyembah Allah. Kalau nyembah berhala, diajak sama Rasul dan Nabi yang diutus untuk menyembah kepada Allah. Kalau di sana terdapat maksiat seperti perbuatan-perbuatan yang dilarang, diutus oleh Allah, Nabi dan Rasul supaya meninggalkan itu maksiat. Tapi pada diri umat tersebut terlalu besar dan tebal kesombongannya. Ya, jadi tidak sedikit daripada para utusan yang Allah utus itu ditinggal, maksudnya tidak diikutin. Setiap nabi dan rasul utusan Allah itu mesti seperti itu. Ya. Bahkan mereka itu mengajak kepada keselamatan. Justru kalau orang yang pintar, cerdas, yang tidak ada di dalam dirinya sifat congkak, sombong ini, mudah dia untuk menerima ajakan. Mudah, sangat mudah. Contoh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, ketika diajak masuk Islam, adakah protes? Tanya-tanya, tidak ada, langsung mau terima. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Abu Jahal bertanya kepada Abu Bakar, apa jawabannya? Tidak ada protes, tidak ada komplain. Kalau memang itu Muhammad yang melakukan, aku percaya langsung. Bahkan kalau lebih dari yang kau sampaikan, aku percaya. Makanya digelar dan dapat julukan As-Siddiq, selalu membenarkan. Nah, orang yang membenarkan ini terlihat pada dirinya kosong dari kesombongan. Bersih dia punya hati. Tidak ada yang komplain, tidak ada yang protes. Ya, tapi kalaupun protes, misal seperti Sayyidina Umar Habib, Sayyidina Umar bin Khattab sering protes, itu protesnya dengan jalur yang betul, bertanya karena tidak paham. Wajar yang seperti itu bertanya kalau memang untuk mencari pemahaman, keluar dari kebodohan, keluar dari ketidaktahuan, tidak apa-apa. Pertanyaan itu separuh dari ilmu yang kita pelajari, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. As-su'al nisful ilm. Ya, kalau kita belajar udah dapat setengah ilmu. Dengan bertanya sempurna ilmu yang kita pelajari. Ini kan kadang-kadang pada diri kita ini belajar iya, ketika tidak paham tidak mau juga bertanya, alasan malu, segan dan ini. Ya justru yang seperti itu sempurna ilmumu belum kamu dapatkan.
Tidak paham, tanya. Sehingga kamu tidak menafsirkan, mentakwilkan sendiri gitu lah. Belajarnya sudah menguntungkan, dapat separuh ilmu, baru 50%. Pengen 100% ilmu yang kita tuntut, manakala yang kita pelajari tidak kita dapati pemahaman atau meragukan, jangan diem, timbullah pertanyaan. Gak mau tanya karena alasan. Tak dulu, ente mah bilang Imam Haddad sama aja pengecut itu. Licik itu namanya. Orang licik, orang pengecut kalau malu, nah timbul malu. Malu kalau untuk kebaikan justru mendatangkan kebaikan. Malu itu mendatangkan seseorang, mengarahkan seseorang pada kebaikan. Bukan menjauhkan diri dari kebaikan. Kalau menjauhkan diri dengan kebaikan, mengatasnamakan malu itu namanya licik. Belut, licin, nggak bisa, susah dipegang. Mau ente pegang erat kuat-kuat tetap bisa lepas tuh. Nah, itu licik. Itu namanya bukan pemalu. Ya. Kadzalika yatballahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikian Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang, dikunci sama Allah. Subhanallah, tidak terbuka lagi sudah hatinya. Dikunci, yang terkunci buka. Ya. Bagaimana membukanya? Minta sama Allah, ya Allah bukakan hati. Artinya kalau ada sombong ini bersihkan, jauhkan dari umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad. Kesombongannya itu udah melampaui batas. Bahkan tidak sedikit dari umat sebelumnya itu dengan kesombongan dan keangkuhan yang ada pada diri mereka itu, Allah justru ditantang. Dilawan, ditantang, mau dites. Kalau memang yang kamu sampaikan maksudnya kepada Nabi dan Rasul yang mengajak kepada jalur yang betul, ya, jalan yang benar. Allah Tuhanmu seperti yang kamu jelaskan, suruh Tuhanmu Allah turunkan azab untuk kami yang tidak pernah didapatkan oleh manusia manapun. Ini keadaan umat yang terdahulu, ya. Dia tantang Allah untuk turunkan azab cuma untuk membuktikan, ya, mencari pembuktian tentang perihal Allah. Kalau Allah menginginkan dan ada yang diinginkan sama Allah, seperti kaum Ad, Tsamud, tantangan mereka itu kesombongan yang sudah melampaui batas, dikasih betul sama Allah, dihajar betul sama Allah. Hanya saja untuk kita umat Nabi Muhammad itu, saking rahmatnya Nabi kita Muhammad tuh tidak mau. Allah menurunkan seperti yang Allah turunkan ke kaum atau umat sebelumnya, kecuali dengan Nabi Muhammad yang meridhoi atau mengizinkan. Ini memang beda, Nabi kita Muhammad ini memang beda dengan nabi-nabi yang lain. Ya, jadi tidak heran kita saat baca Al-Quran ketika membaca wa innaka la'ala khuluqin adzim, memang akhlak Nabi itu adzim. Wa marsalnaka ila rahmatan lil alamin, memang Allah itu, memang Nabi Muhammad diutus itu membawa rahmat untuk alam semesta, bukan saja untuk dirinya, untuk bangsa Arab yang Nabi diutus di tengah-tengah mereka. Tidak, alam semesta. Alam semesta ini manusia kena, jin kena, malaikat kena, alam semesta alam. Ya. Nabi diutus di situ. Nabi-nabi yang sebelumnya diutus di tengah-tengah kaumnya. Tok, bas, selesai. Habis masa zamannya, selesai. Tapi Nabi tidak sampai hari kiamat. Yang kena dakwah Nabi alam semesta. Ya, alam semesta itu jangan kita kira di bumi ini saja ada makhluk, di langit itu ada makhluk. Bilang Guru Mulia Al-Himar menjelaskan penghuni langit pertama itu, kita ini penghuni bumi ini, manusia ini yang hidup di atas muka bumi Allah ini, dari sisi manusia, ya, kita ini 1/10 daripada makhluk yang ada di lautan. Nilai kita nih, jumlah kita nih, manusia ini. Berapa sih total manusia yang ada?
Hingga saat ini terhitung berapa? 7 miliar. Yang masuk Indonesia hidup kalau dari penelitian ya 7 miliaran manusia. Iyalah di Cina aja berapa miliar penduduknya. Indonesia udah hampir 300 juta. Total satu dunia yang masuk benua Eropa, benua Amerika itu 7 miliaran. Nah, jumlah kita ini manusia ini kalau mau ente bandingkan dengan makhluk hidup yang ada di laut, itu kita ini cuma 1/10-nya. Yang di atas bumi nih, melata yang di atas bumi, bukan yang di dalam air laut. Ya. Banyakkan yang di laut itu makhluk ciptaan Allah. Yang diketahui ya yang terhitung, yang bisa kita ketahui, yang nggak kita ketahui. Nah, justru malah kita banyak nggak taunya. Kita cuma bisa tahu di dasar-dasar laut dari atas, tapi kan sampai kedalaman laut yang mentok belum ada yang bisa di kegelapan laut. Apa palung apa nama yang paling dalam? Palung Mariana kah? Ada yang bisa sampai ke bawah itu? Mana ada? Berapa juta makhluk laut di situ ada. Jadi kita ini manusia 1/10 dari makhluk laut. Nah, kalau semua dikumpulkan makhluk yang ada di lautan sama yang di atas muka bumi ini, yang hidup di dalam bola dunia ini, dengan makhluk yang ada di langit pertama, makhluk juga tuh ciptaan Allah dari kalangan malaikatnya dan seterusnya. Kita ini total gabungan itu kitanya 1/10 dibanding yang di langit pertama. Naik langit kedua tuh ada penghuninya lagi, ciptaan-ciptaan Allah, makhluknya ciptaan Allah tuh. Nah, kalau digabungkan yang di laut, yang di bumi sama yang langit pertama, total itu 1/10 dari yang makhluk yang ada di langit kedua terus sampai ke langit ketujuh. Kesemua itu di dalam rahmatnya Nabi Muhammad. Subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Itu kelebihan Nabi kita Muhammad ya. Allah berikan walaupun ada sifat sombong pada diri kita manusia karena kita termasuk umat Nabi, itu masih ditangguhkan. Nah, masa penangguhan inilah yang kita harus manfaatkan dengan baik. Tapi kalau sudah tiba masanya, sampailah ke kerongkongan nyawa. Contohnya Firaun, waktu masih hidup tuh sombongnya masya Allah sampai innalillah, bukan masya Allah, innalillah kesombongannya sampai ngaku Tuhan. Dikasih senggang waktu enggak sama Allah? Dikasih. Supaya apa? Dia bertobat, dia jadi orang baik, dia kembali, dia ikut Nabi Musa, dia ikut tuntunan Taurat. Tak mau. Apa yang menyebabkan dia enggak mau? Itu sifat ini yang kita bahas. Kenapa dia tidak mau? Karena dia punya ini sifat, hatinya dikunci sama Allah. Ya, demikian Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Kalimat sombong di dalam Al-Quran ini banyak. Ya. Maksudnya bukan kalimat sombongnya, kalimat yang menyerupai tabiat sombong. Sewenang-wenang itu bagian dari sombong. Cabang rantingnya. Sewenang-wenang itu. Tak mau dia saja sudah. Selaku berbuat sewenang-wenang. Itu ciri orang sombong. Memang itu sih diantara nama lain sombong. Apalagi keras kepala. Anid. Jabbarin anid. Itu kalimat lain di dalam Al-Quran yang menunjukkan arti takabur, keras kepala. Apa bahasa kita? Contoh keras kepala itu apa sih? Di antaranya, coba kasih tahu saya. Kalau dinasihati dikasih tahu, keras kepala nih orang, maunya dia, itu sombong itu berarti. Mau urusan duniawi ataupun urusan akhirat. Dalam urusan duniawi keras kepala, udah bisa kita ketahui. Ini orang kalau sudah Anda bisa fahami ini orang ciri-ciri yang disebutkan Allah dalam sewenang-wenang, berlaku onar semau dia, keras kepala, kagak usah ente kasih nasihat. Kenapa? Dikunci sama Allah dia punya hati hingga Allah mau membukanya dengan izinnya. Dan adanya kemauan si hamba tersebut untuk memperbaiki dirinya. Kalau itu belum didapetin sampai mati terkunci.
Itulah hikmah kenapa Fir'aun ketika sudah mau tenggelam, ditenggelamkan sama Allah, baru dia mau merubah dirinya. Baru dia sadar mau merubah diri. Kemana selama ini sebelum itu terjadi? Udah mau tenggelam baru aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Tapi udah tenggelam. Bilang Nabi, apa guna arti taubat seseorang kalau ruhnya udah di kerongkongan, baru mau membenahi diri. Tapi kan sebelum itu sampai kepada titik tersebut, bukankah tenggang waktu udah dikasih sama Tuhan kita Allah? Itu juga berlaku untuk kita. Jadi banyak kata-katanya, sewenang-wenang itu bagian dari sombong. Artinya sombong. Keras kepala kalau dikasih tahu ndak nurut, berarti di hatinya ada sombong. Mau kau nasihati, kau bacakan, mulutmu berbusa ayat Al-Quran tentang azab Al-Quran, tentang azab, hati-hati sombong, masuk neraka tempatnya paling dalam, panasnya, tetap begitu dia. Tidak ada guna kau memberikan Al-Quran, hadis, nasihat, apapun itu kepada orang yang hatinya udah dikunci sama Allah. Ya, siapa ini pertanyaan yang dikunci? Ya, yang punya sifat sombong. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Dan mereka memohon kemenangan atas musuh-musuh mereka. Maksudnya para nabi dan rasul yang diutus. Binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Wenang-wenang keras kepala. Binasakan sama Allah. Nabi Nuh itu 900 tahun lebih berdakwah kepada umat yang ikut segelinting. Sisanya enggak. Termasuk anaknya. Sampai di dalam doa Nabi Nuh itu, ya Allah jangan kau jadikan lagi manusia. Udah habiskan sudah manusia ini, habis tenggelam ini udah nggak usah ada lagi manusia. Keturunannya tetap mereka akan membangkang. Mereka akan kafir kepada, mereka akan ingkar. Setelah sekian ratus berdakwah, sekian ratus tahun berdakwah, begitu banyak pengalaman Nabi Nuh itu, ya, mempelajari, mengetahui karakternya umatnya, itu Nabi Nuh. Nabi Ibrahim sampai kabur dari tempatnya, hingga Allah perintahkan balik lagi, saking tidak kuat ngurus ini umat manusia, umatnya itu. Ya, Nabi Musa begitu juga, sampai dikejar mau dibunuh keluar dari Mesir. Itulah Nabi kita Muhammad sama juga. Cuma bedanya apa? Kalau Nabi kita Muhammad dari kisah Taif itu ya, di situ membedakan Nabi kita Muhammad. Malaikat gunung sudah tinggal timpa aja itu gunung habis itu. Apakah respon Nabi? Jangan. Nabi berharap dari anak generasi turunan mereka beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Nah di situ letak beda Nabi kita Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Ya. Ya, jadi penyakit sombong ini betul-betul berbahaya bagi kita khususnya yang mempelajari ini. Ya, jangan kita merasa aman selamat dari sifat ini. Kalau dari kita sendiri tidak selalu menjaga kita punya hati sendiri masing-masing. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak masuk surga siapa yang memiliki sifat sombong sedikit pun di dalam diri, sedikit pun. Jadi harus hilang betul sifat sombong ini. Kalau masih ada sedikit tidak bakal Allah izin masuk surga. Berat ya. Berat, memang berat. Tapi disitulah kita harus selalu memohon dan bergantung kepada Allah. Kalau kita selalu bergantung kepada Allah, yang berat menurut kita itu sebentar aja dijadikan ringan. Yang penting kita selalu punya koneksi dengan Tuhan kita Allah. Ya. Kalau kita merasa ini berat, minta sama Allah, bantu aku, berat rasanya. Jadinya mudah.
Jadinya gampang semua. Yang menurut kita berat malah justru ringan dibuat sama Allah Subhanahu wa taala. Berat itu karena kita bawa dengan diri kita sendiri. Berat itu karena kita tidak mau minta tolong kepada Tuhan kita. Ada kalanya sesuatu yang memang kita tidak sanggup, kita butuh bantuan orang lain. Jangan kita paksakan. Harus justru bahkan wajib kita minta tolong sama orang. Begitu juga kita sama Allah. Kalau di luar kapasitas kita, di luar kemampuan kita udah nggak sanggup, udah kembalilah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berkaitan dengan masalah hati. Sifat yang membuat kita bisa binasa. Jangan pernah jauh dari penguasa hati, yaitu Allah. Nabi ajarkan kepada kita, ya mughallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Itu doa Nabi. Saking Nabi itu ingin menjaga beliau punya umat manusia ini, umatnya, hati-hati mereka. Wahai zat yang membolak-balikan hati, berarti Allah yang menguasai hati. Di dalam hati itulah bersarang ini penyakit-penyakit yang membinasakan kita. Nabi kasih solusi, Nabi kasih ajar kepada kita. Baca tuh doa setiap kita sholat. Ya, baca ketika di sujud akhir sebelum mengangkat kepala. Ya mughallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Baca waktu kita di sujud terakhir. Tamam. Jadi apa yang diajarkan Nabi itu jangan cuma lewat aja atau melintas di telinga kita. Jangan. Tamam. Al-kibriya ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma algaituhu fi jahannam. Di dalam riwayat wala ubali. Bilang Allah dalam hadits qudsi, Nabi bersabda, kebesaran diri, sombong maksudnya, itu sifatku. Cuma aku yang boleh sombong kata Allah. Selain aku tidak boleh. Ente iblis mau sombong, langsung dia terlaknat sampai hari kiamat. Sekali aja dia sombong. Aku yang punya sifat itu. Kenapa mau kalian curi? Itu kan sifatku kata Allah. Kenapa kalian ambil? Maksudnya yang punya sifat sombong pada manusia ini. Kenapa punya Allah dicuri, dipalingnya, diambilnya? Al-kibriya ridai. Rida itu kalau bahasa yang ininya ini yang sering dipakai di bahu. Nah, ini namanya rida atau syal kalau kita bilang. Ada rida. Ya. Saya punya rida nih. Punya saya ini rida. Tiba-tiba kau ambil. Gimana? Punya saya, kalian ambil tanpa izin. Marah saya. Berarti kalian mencuri. Betul lah? Kenapa? Karena nggak izin. Udah saya pakai di bahu, kalian ambil. Marah saya. Hak saya kok. Lain kalau kalian izin. Izin entah kalian minjem atau kalian minta. Itu hak saya mau minjemi atau memberi atau tidak. Tapi kalau tiba-tiba main serobot, nah itulah gambaran di dalam diri kita jika punya sifat sombong. Il-kibriya itu milik Allah. Takabur itu sifat takabur itu, kibir itu punya Allah. Tiba-tiba ada pada diri kita, berarti kita ambil sifat Allah. Bagaimana Allah tidak marah? Wal 'azamatu, keagungan. Itu juga sifatnya Allah. Diperumpamakan adalah pakaian. Kamu lagi pakai pakaian, pakai sarung, ya. Tiba-tiba sarungmu diambil sama orang, sehingga kamu tersingkap aurat. Senyum kah? Bila mau bilang makasih? Makasih udah bukakan auratku dengan mengambil celanaku, sarungku atau gamisku. Marah. Kenapa? Karena auratnya tersingkap. Seperti itulah keagungan hanya milik Allah. Jangan diambil, jangan dicuri.
Kalau diambil maksudnya ada pada diri kita paling besarnya orang. Sehingga yang lain kita anggap remeh semua. Marah Allah. Nah kalau Allah sudah marah terhadap dua kriteria pencuri sifatnya ini, apa yang terjadi pada di orang? Aku lempar dia ke neraka jahanam tanpa aku pedulikan. Enak-enaknya yang belakangannya itu, terakhirnya itu nah. Jadi teguran bagi setiap manusia, khususnya kita yang sedang mempelajari ini sifat yang tidak baik. Jangan ada di dalam hati kita sombong. Jangan merasa diri kita paling hebat. Jangan merasa diri kita paling di atas, yang lain di bawah. Ingat di atas kita ada Allah. Dalam semua apapun kegiatan yang kamu lakukan, tidak boleh mengatakan pada diri kita aku lebih dari orang lain. Kamu dikasih ketampanan, kecantikan, jangan kamu remehkan orang lain. Allah tidak mengukur tampan cantik warna kulitmu. Yang Allah lihat isi hatimu. Itu yang dilihat sama Allah. Kalau menjadi tolak ukur tampan cantik Allah memberikan pandangannya, berarti tampan Nabi kita Muhammad tidak ada yang mengalahkan, cuma beliau yang dipandang sama Allah. Ternyata tidak. Bilal bin Rabah, bagaimana kalau kita lihat fisik warna kulitnya dari catatan sejarah yang ada? Hitam, kulit hitam. Wahsy bagaimana? Kulit hitam. Apakah itu menjadi barometer? Tidak, tapi hatinya putih, hatinya bersih. Yang tampan-tampan ternyata hatinya penuh dengan kesombongan. Nah itulah nasibnya Abu Jahal, itulah nasibnya Firaun, itulah nasibnya Haman, Qarun. Jadi tolak ukurnya bukan yang berbentuk materi atau fisik, tapi yang di dalam hati yang dilihat sama Allah. Allah berikan kita pemahaman. Ya, menjaga hati bukan sesuatu yang mudah, tapi tidak sulit bagi Allah kalau memang ada keinginan dan ketulusan dari kita memperbaiki diri. Intinya di diri kita. Ya, intinya pada diri kita. Tak dipedulikan sama Allah, dilempar ke neraka jahanam tanpa Allah peduli. Subhanallah. Allahumma ajirna minan nar. Arti kesombongan adalah sifat pada diri seseorang yang timbul karena melihat kepada dirinya kesombongan. Yang timbul pada lahirnya, jadi lahiriahnya itu. Kamu seketika kamu meremehkan, pandangan matamu itu sudah menunjukkan makna yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain, tapi tidak ada yang tertutup di sisi Allah. Apa namanya? Melengos, kadang-kadang manusia. Melengos dengan senyuman dikit aja. Kadang dengan pandangan gerak-gerik biji matanya, bola matanya. Ya. Orang tidak paham apa artinya, bisa jadi. Tapi itu kan yang menggerakkan isi hatimu. Karena kalau memang ada sifat sombong, meremehkan orang, ya, kadang-kadang mata melengos, ya, gitu. Atau senyumnya senyum dikit aja, gitu. Tapi meremehkan orang. Kamu kira Allah tidak tahu? Tidak ada yang tertutup di sisi Allah. Tidak ada yang tertutup. Walaupun kita tutup-tutupi, tapi di sisi Allah tidak ada. Tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Kau ingin sembunyikan, kata Allah kepada salah satu sahabat, tapi tegurannya umum manusia. Apa yang telah dirahasiakan oleh Muhammad dan orang-orang di sekitarnya. Ini perihal Fathul Mekah, sebelum terjadi peperangan pembebasan kota suci Mekah. Aku tahu, kata Allah, yang kau sembunyikan atau yang kau tampakkan. Aku tahu. Ya'lamu kha'inatul a'yun. Allah itu maha tahu bentuk khianat a'yun, mata. Wa ma tukhfis sudur, yang tersimpan di dalam dada, di balik dada, di dalam hati. Tahu Allah.
Mau matamu sebagaimana gerak-gerik matamu, lalu itu adalah kiriman sinyal dari hatimu yang dibalik dadamu, Allah tahu. Yang lain belum tentu tahu. Nah, ini bahaya. Makanya seringlah minta berlindung kepada Allah. Ya, selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum menutup ini kajian, ada dulu disebutkan dalam satu kisah orang tua jalan di jalanan umum di masa-masa ada kerajaan dulu ya. Nah, akhirnya dapat informasi kalau sang raja ingin melewati jalan tersebut. Maksudnya apa? Pengawal-pengawal ini harus disterilkan jalanan ini. Kalau itu melewati pasar, pasar harus dikosongkan. Kenapa? Karena sang raja ingin melintas. Tiba-tiba ada orang tua jalan di tempat yang mau dilalui oleh sang malik. Pengawalan ketat. Nah, sama lah kayak di Indonesia nih, banyak juga nih sekarang udah diprotes tuh di Jakarta tuh, berani masyarakat sudah. Apa namanya, kalau pejabat mau lewat mobil tol itu talolet itu lampu ini. Ada yang sengaja nggak dikasih sama dia, ada yang diomeli. Oh, itu top tuh. Mudah-mudahan sadar tuh pejabat-pejabat yang seperti itu. Oh, ternyata bukan saja saat ini, dulu pernah terjadi juga, cuma bedanya apa? Pejabat dulu naiknya kuda, belum ada mobil. Naik kuda, naik apa namanya yang ibaratnya sekarang yang paling top lah kalau sekarang Alphard. Mungkin dulu kuda pakai apa gitu, ada gerbongnya lagi gitu kan, zaman-zaman dulu nih. Kata pengawal aja bilang kepada Pak Tua ini, disuruh menepi, kosongin jalan ini, jangan ada lewat di tengah-tengah jalan. Tak dipedulikan sama Pak Tua nih. Sampai prajurit ini nggak bisa lagi mengatasi ini orang, lapor kepada si raja. Karena raja tidak lama lagi sudah bakal melewati tempat itu. Bilang prajurit ini, pengawal ini, wahai tuanku, ada satu orang yang bahasa kita nih ngeyel, nggak mau dengar. Disuruh minggir tetap dia tidak mau bergeser dari tempatnya. Kenapa tidak mau bergeser? Alasannya dia bayar pajak. Dia punya hak untuk jalanan. Ini bab tambahan saya saja. Dulu mana ada pajak-pajakan, mungkin upeti namanya. Bilang aja, kasih tahu aku mana orangnya. Ini sombong nih raja nih. Tapi ada sesombong-sombong si raja ini, Allah ingin mengubah dia menjadi raja yang baik. Jadi ini kisah cuma menjadi hikmah perantara kebaikan yang Allah ingin berikan kepada si raja yang sombong. Tadi awalnya sombong. Tunjukkan anak mana orangnya. Coba aku pengen lihat langsung dan aku pengen langsung bertanya kepada dia. Itu kan cuma perantara aja, wasilah. Artinya kita juga diharuskan mencari perantara dan wasilah. Entah itu dari majelis, entah dari Al-Quran kita baca, ataupun yang paling cepat doa kepada Allah langsung. Jadi perantaranya ini kejadian, Allah ingin memberikan hidayahnya, taufiknya, membuka si raja ini yang tadinya sombong sekarang menjadi raja yang penuh dengan rendah hati. Didatangilah ini orang tua, bilang si raja, betul kau tidak mau bergeser dari tempat yang sudah diaturkan untuk aku lewat. Nah, kan jalan luas katanya. Segede apa juga kau punya badan sampai tidak bisa melewati tempat, harus semuanya dikosongkan jalan ini. Kata si Pak Tua ini tadi, kau tidak tahu siapa aku? Aku tahu, kata si Pak Tua tadi. Ternyata orang tua ini orang berilmu, bukan orang sembarangan. Tahu, siapapun pasti tahu siapa dirinya kalau mereka mau tahu. Bukankah kau ini, maksudnya dari ini ke raja tadi, kau ini cuma yang berasal dari setetes air yang menjijikkan. Di dalam perutmu bawa najis yang menjijikkan. Suatu waktu nanti kamu akan masuk dan menjadi bangkai yang busuk, pasti menjijikkan. Itulah kita manusia, kata si Pak Tua ini tadi. Nah, ini kalimat adalah asbab
Allah ingin menunjukkan bahwasannya ini raja yang tadi sombong bisa menjadi baik dengan nasihat, dengan ilmu. Oh, betul lah, aku memang dari air sperma yang menjijikkan. Dalam perutku isinya najis, kotoran. Ini kubawa kemana-mana saat aku pergi. Saat aku mati, bangkai jadi busuk, iya, dimakan sama makhluk tak di dalam tanah. Begitulah keadaanku. Dia sadar saat itu Allah menginginkan atas si raja ini menjadi baik. Apa yang terjadi setelah itu? Langsung berubah ini orang, membetulkan yang disampaikan Pak Tua. Yang disampaikan betul. Dia minta maaf. Akhirnya mulai sejak itu tidak ada lagi ibaratnya patwal-patwal tuh nggak ada. Dia menjadi seorang raja yang mengayomi rakyatnya, yang merendahkan dirinya, hatinya kepada Allah, memahami keesaan dan keagungan serta kebesaran Allah. Tahu dia udah menjadi sosok pemimpin yang baik. Nah, kita juga seperti itu, ya, selalu minta kepada Allah. Setiap ada pengajian majelis itu jangan beratkan dirimu untuk hadir. Bisa jadi itu perantaranya, sebab Allah inginkan kepadamu kebaikan. Tapi kadang kita yang mengharamkan diri kita sendiri untuk mendapatkan anugerah dari Allah. Kitanya, bukan dari Allahnya. Saat Allah menginginkan kebaikan pada dirimu, kita yang mengharamkannya. Al-Quran dibaca setiap hari di rumah, kitanya yang mengharamkan diri untuk mendapatkan kebaikan dengan tidak membuka tuh Al-Quran. Sholat berjamaah, kadang kita lebih memilih sendiri, berarti kita yang mengharamkan kebaikan yang sudah Allah bentangkan untuk kita tidak mendapatkan. Ya, rugi siapa? Ruginya kita sendiri. Ya, Allah berikan kita pemahaman, insya Allah. Allah jauhkan, Allah bebaskan, Allah bersihkan, keluarkan dari kita punya hati ini penyakit takabur, insya Allah. Ya, ingat, sifat sombong sumber dari segala macam penyakit yang membinasakan, bukan saja di dunia tapi hingga menghadap Allah. Orang yang menghadap Allah adalah orang yang selamat di dalam bawah hatinya, bersih hatinya dari macam-macam penyakit yang kita jelas. Allah bersihkan hati kita, insya Allah. Dilindungi, dijaga kita punya hati ini dari semua yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi penghalang antara hati kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah jadikan hati kita senantiasa diberikan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, menerima dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, dan Allah jadikan kita punya hati selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah ila ruh al-marhum Dimyati Syafi'i bin Haji Busri.